Bolehkah kita baca Quran di kubur? Ya. Apa dalilnya? Abdullah bin Umar bin Khattab berpesan, anak kandung Umar bin Khattab, bila aku mati nanti, jangan kamu tinggalkan kuburku seperti menguburkan binatang, tapi bacakanlah pada bahagian kepalaku pangkal Al-Baqarah 5 ayat. Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Pada bagian kaki bacakanlah ujung Al-Baqarah 3 ayat. Tengok dalam kitab Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, murid daripada Imam Ibnu Taimiyah. Artinya amalan membacakan Al-Quran itu pun dilakukan oleh sahabat Nabi. Bila hari ini ada orang berpemahaman, jangan bacakan kerana bacaan Quran tidak sampai, saya tak paksakan. Kerana ada juga setengah ulama yang berpendapat demikian. Tapi saya ikut yang meyakini pahala bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai. Bila ada orang menentang saya, Ustaz Abdul Somad, menurut saya bacaan Quran itu tidak sampai, saya tak marah. Saya cukup tanya saja nama dia, nama awak siapa? Untuk apa? Bila awak mati nanti saya kirimkan. Bila tak sampai cepat-cepat bagi tahu. Sebab kita tak boleh paksakan pendapat kita pada orang lain. Sedangkan salam sampai, bila kita lalu di makam, jangan mulut diam saja. Apa yang kita ucapkan bila lalu di makam? Assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun yarhamullahul mustaqdimina wal mustakhirin nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Panjang Ustaz, ya itu bacaannya. Tapi kami selama ini baca pendek saja. Assalamualaikum ya ahlal kubur, jadilah daripada tidak sama sekali. Dia baca panjang, elok. Dia baca pendek, tak salah. Tak baca sama sekali, jangan. Kita doakan. Bila kita doakan orang hidup, Assalamualaikum, selamat rumahmu, selamat anak ahli keluargamu, selamat duniamu. Dia masih hidup. Untuk apa kita ucapkan salam pada orang yang meninggal dunia? Assalamualaikum ya ahlal kubur, selamat engkau daripada azab kubur. Jadi sebelum salam kita minta, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri. Binatang mendengar, makanya kadang anjing lama berhenti. Maaf, ayam lama berhenti di kubur. Seperti keheranan mendengarkan teriakan azab kubur. Apa kata Nabi SAW? Kalau kamu boleh mendengar yang aku dengar, mungkin kamu akan pengsan dan mati. Bayangkan kalau kita boleh mendengar apa yang dia dengar. Na'udzubillah, ini sengaja dipanjangkan Allah umur kita. Tidak dia dengarkan apa yang didengar oleh baginda, supaya kita boleh hidup bekerja, boleh hidup berjamaah. Tapi bahwa kita akan mati. Apakah Abdul Somad yang hari ini tegak berdiri, lalu kemudian dia akan mati, boleh hidup kembali? Ya, dalam Yasin kita diingatkan, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Tapi kulit sudah dimakan cacing tanah, tulang belulang akan hancur berkeping. Bagaimana mungkin Abdul Somad akan hidup tegak berdiri kembali? Datang Asi bin Wa'il membawa tulang yang sudah kering. Ya Muhammad, ayuhyi rabbuka hadzal idhama ba'dama baliya wa ramma? Apakah Tuhanmu boleh menghidupkan engkau padahal ini tulang sudah kering hancur? Apakah boleh akan hidup kembali? Nabi diam. Diam kerana dia tidak menjawab berdasarkan akal dan hati, tapi dia bicara wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Wahyu dari Allah. Datang Jibril membawakan barang jawaban. Qul, katakan, yuhyihalladzi ansha'aha awwala marrah. Katakan kepada orang yang tak percaya bahwa selepas mati dia akan hidup kembali. Dulu dia tidak ada di alam dunia, dibuat Allah menjadi ada. Selepas ada dibuat Allah menjadi tidak ada.
makhluk yang pernah ada menjadi tidak ada, lalu dibuat menjadi ada kembali, maka itu semua mudah bagi Allah. Untuk apa Allah buat hidup di dunia ini? Mengapa kita hidup? Surah Al-Mulk juz 29, surah yang pertama. Alladzi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati, wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah buat ada hidup ada mati? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, karena Allah ingin bahwa manusia itu yang paling baik, ahsanu amala, yang paling baik amalnya. Semua akan tinggal. Topi, peci, kopiah yang paling disayang akan tinggal. Jubah yang malam ini didapat pun akan tinggal. Selama ini Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah pakai baju putih saja. Tapi malam ini orang akan tonton. Oh, handsome-nya kata dia. Di mana nih Ustaz? Di Pulau Pinang lah, di mana lagi? Itu baju dari mana? Dari TYT. Kehormatan, kemuliaan, kebanggaan. Tapi sampai masanya semua akan engkau tinggalkan wahai Abdul Somad. Yang akan engkau bawa mana? Illalladzina amanu, iman, wa amilus salihat, dan amal saleh. Siapa yang mengajarkan kita tentang ini? Al-Quran. Kalaulah Al-Quran tidak turun, kita tidak tahu kita sedang di mana dan apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita hidup di atas tanah, jalan sana, jalan sini, tazkirah sana, tazkirah sini. Semalam di Perak, sebelumnya di Kelantan, hari ini di Pulau Pinang. Esok akan pergi ke Kedah, lepas dari Kedah ke Negeri Sembilan, dari Negeri Sembilan akan kembali ke Riau, Sumatera. Selepas itu pula akan sampai bila berhenti ini? Sampai malaikat maut mencabut nyawa. Fa idza faraghta fansab. Bila engkau selesai daripada suatu aktiviti, jangan berhenti. Ketika engkau berhenti, berarti engkau mati. Oleh sebab itu maka selagi hayat dikandung badan, sekali ruh masih ada dalam jasad, maka kita tak pernah berhenti beramal. Orang beriman itu pandangan matanya ibadah, pendengaran telinganya ibadah, langkah kakinya ibadah, hayunan tangannya ibadah, minumnya ibadah, makannya ibadah, tidurnya pun ibadah. Tapi kalau boleh janganlah tidur sekarang. Sebab banyak juga orang dia jawab, dia semua ada jawaban. Waktu masa Ustaz Abdul Somad bagi tazkirah tadi, kenapa awak tidur? Tidur pun ibadah.